Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat berbahagia buat teman-teman yang hari ini berbahagia. Yang belum bahagia silahkan dibahagiakan dirinya, karena kebahagiaan itu penting buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita nggak bahagia untuk menjalani hidup ini gitu ya. Kita sekarang buat konten santai, kita sekarang buat konten ini tadi habis buka puasa ya, sampai menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga puasa kita di tahun ini lancar. Khususnya yang laki-laki tidak bolong gitu ya, tidak bolong, akhirnya full 30 hari puasanya, dan semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini habis buka bersama, habis buka puasa, nunggu waktu terawih, kita coba buat konten yang mana kontennya ini santai gitu ya. Saya sambil ngudut karena habis buka puasa. Ini di rumah, posisi di rumah, jadi nanti keluarnya itu mungkin habis sholat tarawih kita baru keluar. Lama sekali kita tidak buat konten. Terakhir kita buat konten tentang vlog organisasi, bukan vlog ya, tentang materi keorganisasian, leadership, apa itu pemimpin, pimpinan, kepemimpinan, dan pemimpin. Alhamdulillah kali ini kita coba vlog lagi, kita buat konten lagi, kita buat sharing lagi tentang apa yang ada, apa yang saya ketahui, dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua. Itu kita kali ini coba membahas tentang puasa gitu. Tentang puasa ini adalah perintah Tuhan yang mana banyak sekali keistimewaan di dalam ibadah yang namanya puasa ini. Jadi puasa ini tidak hanya untuk orang muslim, di luar agama Islam pun ada ajaran tentang puasa, entah itu di Kristen, entah itu di Hindu, entah itu di Buddha, entah itu puasa orang-orang terdahulu sebelum datangnya agama Islam, atau orang-orang yang kepercayaannya nenek moyang dan sebagainya dulu itu sudah ada puasa. Kalau literasinya itu upawasa itu tidak makan, tidak minum, terus tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, entah itu berhubungan badan, entah itu minum-minuman keras, entah itu apapun, itu dulu sudah ada. Jadi upawasa namanya dulu. Upawasa itu tingkatan tertinggi di dalam keilmuan sebelum ada agama Islam dulu, tingkatan tertinggi sebelum ada keilmuan, sebelum ada agama. Jadi tingkatan tertinggi sebelum mukso. Kalau teman-teman tahu mukso itu kan orang-orang terdahulu itu kalau sudah berhasil mukso berarti dia sudah sempurna. Mukso itu diawali dengan upawasa atau puasa, tidak makan, tidak minum, terus bertapa, entah itu di goa, entah itu di bawah pohon, entah itu dimanapun berada, bertapa. Akhirnya nanti badannya ini, jasadnya ini semakin kecil, akhirnya hilang, masuk ke alam sebelah gitu ya. Itu namanya mukso. Jadi orang dahulu sebelum ada agama itu, kalau saya mohon maaf ya, ini literasi yang saya baca dan saya dapat dari guru-guru saya dulu. Jadi namanya upawasa atau puasa gitu, karena sekarang puasa. Jadi upawasa, setelah itu mukso. Nah, jadi hilang jasad dan rohnya hilang, meninggal. Jadi nggak ada jasadnya, hilang. Jadi jasad ini semakin kecil, akhirnya hilang. Itu namanya mukso. Kalau misalkan pada saat upawasa untuk menjalankan atau untuk menuju ke mukso itu masih ada pikiran dunia, masih ada pikiran suaminya, masih ada pikiran istrinya, masih ada pikiran anak-anaknya, atau ada pikiran-pikiran selain fokus kepada dirinya, kepada Tuhannya, itu nanti akhirnya semakin kecil, akhirnya tidak menghilang, akhirnya menjadi yang disebut jenglot. Jadi jenglot itu jangan dikira makhluk yang sakti, jenglot jangan dikira makhluk yang itu produk gagal mukso itu ya. Jadi produk gagal mukso itu jadi jenglot. Itu sekilas tentang puasa. Jadi puasa itu semua agama diajarkan tentang puasa, mungkin tata caranya saja yang berbeda gitu. Jadi puasa itu ya, di agama kita pun Islam diajarkan puasa wajib Ramadan selama 30 hari, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Ya, di sini yang mau saya bahas adalah, santai dulu sambil ngutut. Di sini yang mau saya bahas, yang mau kita bahas adalah puasa menurut ajaran kita gitu ya. Puasa menurut ajaran kita sendiri, yaitu banyak orang yang beranggapan puasa itu
hanya sekedar tidak makan tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melakukan yang membatalkan puasa lah ya, makan minum rokok terus hubungan suami istri, terus melakukan apa itu mutas secara sengaja atau apapun itu yang membatalkan puasa. Hanya itu sebenarnya agama kita untuk syarat puasanya itu. Jadi kita menahan makan, menahan nafsu, tidak makan tidak minum dari mulai terbit fajar atau subuh atau imsak sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari atau fajar, itu baru kita boleh makan atau berbuka gitu ya. Tapi di sini yang ingin kita bahas adalah kalau kita ngomong kepada anak yang mungkin masih belajar di SD atau SMP, kita dianjurkan untuk mempelajari adik-adik kita atau anak-anak kita untuk berpuasa, tidak makan tidak minum, tidak makan tidak minum selama waktu yang ditentukan, waktu imsak sampai atau subuh sampai maghrib, tidak makan tidak minum. Tapi kita sebagai orang yang mungkin umurnya lebih banyak daripada mereka yang masih anak-anak, kita masih kalau kita masih beranggapan kalau puasa itu hanya sekedar tidak makan tidak minum, itu berarti kan kurang begitu cocok gitu loh. Kalau puasa kita sebagai orang dewasa itu hanya tidak makan tidak minum, terus apa bedanya puasa kita dengan puasa anak-anak, puasa kita dengan puasa adik-adik kita yang masih duduk di bangku SD atau SMP atau mungkin masih belajar. Balita biasanya diajarin orang tuanya puasa poso beduk atau setengah hari, itu makan, setelah itu duhur makan, setelah makan puasa lagi sampai maghrib. Itu pembelajaran tidak makan tidak minum. Nah, kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita sebagai orang yang mungkin tingkat kemampuan kita kalau hanya tidak makan tidak minum sehari saja mungkin kita mampu, gitu ya. Mungkin kita mampu, itu hal yang mungkin mudah, tidak makan tidak minum. Tapi untuk puasa sendiri sebenarnya itu kan artinya menahan gitu ya. Puasa itu artinya menahan. Makanya kalau kita ditanya orang itu puasa enggak, kita disunahkan atau mungkin dianjurkan untuk menjawab insya Allah puasa gitu. Jadi ada kata-kata insya Allah puasa. Kenapa ada kata-kata insya Allah? Karena puasa tidak hanya kita di hari ini, adalah yang menentukan adalah Tuhan kita, yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Jadi jangan punya pikiran kalau saya nggak makan hari ini, nggak makan nggak minum selama 1 hari berarti puasa saya sudah baik, berarti puasa saya sudah sempurna, berarti puasa saya sudah diterima oleh Tuhan, oleh Allah. Jangan berpikir seperti itu. Jangan terlalu percaya gitu ya. Karena kalau kita nggak makan dan nggak minum selama 1 hari itu, memang iya kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak ngerokok, kita nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi untuk puasa sendiri, apakah benar pada saat kita tidak makan dan tidak minum itu sudah bisa disebut puasa yang sebenarnya gitu? Puasa yang sebenarnya belum tentu gitu. Saya sudah ngomong berulang kali, mungkin di story IG, di story WA, yang mana kalau hanya sekedar nggak makan nggak minum, anak kecil juga bisa. Jadi puasa itu kan tidak hanya itu, kita menahan dari marah, kita tidak berbohong, kita melakukan kebaikan, kita menahan nafsu kita agar tidak batal, menahan agar tidak mangkal, menahan agar tidak macam-macam berpikiran negatif yang mungkin itu bisa membatalkan puasa kita. Yang tahu siapa? Diri kita dan Tuhan. Mungkin diri kita ngomong, oh nggak apa-apa lah, diterima puasa saya, saya hari ini nggak ngapa-ngapain kok, kan gitu. Tapi yang tahu, benar-benar tahu kita puasa apa tidak hari ini, itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah gitu loh, bukan diri kita. Kalau ditanya kita nggak makan nggak minum, memang iya, dari pagi sampai maghrib kita nggak makan nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Tapi untuk apakah kita hari itu puasa, belum tentu. Yang bisa menilai Tuhan. Makanya pada saat kita ditanya puasa nggak hari ini, insya Allah puasa. Bukannya kamu dari tadi pagi nggak makan nggak minum? Iya, memang dari pagi saya nggak makan nggak minum. Kalau hanya nggak makan nggak minum, pasti dari tadi pagi saya nggak makan nggak minum. Tapi untuk puasa insya Allah semoga saja hari ini benar-benar dianggap Tuhan, benar-benar puasa saya benar-benar puasa menurut Tuhan. Jadi tidak ngerasani, tidak mempunyai hati yang berundel, kan gitu puasa itu ya.
Jadi nggak hanya sekedar makan dan minum. Ini sekedar sharing gitu. Jadi kita kalau sudah dewasa, mungkin umuran SMA atau mungkin perguruan tinggi atau mungkin sudah lulus, sudah dewasa gitu ya. Jadi jangan berharap kalau kita nggak makan nggak minum sehari berarti kita sudah melaksanakan puasa. Jangan. Perbaiki puasa kita di batiniah kita. Jadi nggak hanya lohirnya yang nggak makan nggak minum, tapi juga batinnya juga ikut puasa, ikut ngerim. Kalau bahasa gampangnya tuh ngerim. Kalau bahasa gampangnya ngerim. Jadi kita nggak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain yang tanpa sepengetahuan orang lain itu. Entah kita ngerasani, entah kita ghibah, entah kita mangkal dengan orang itu kan bisa membatalkan puasa gitu. Bisa membatalkan puasa secara tidak kelihatan. Kalau kelihatannya mungkin kita makan, kita minum, kita rokokan batal secara zahirnya batal, batinnya juga batal. Tapi kalau kita marah, kalau kita itu mempunyai hati yang jelek, kira-kira puasa kita batal enggak? Jadi belajar dari situ. Poin di sini yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah dewasa, khususnya ada adik saya yang di SMK gitu, yang di Dewan Ambalan maupun pokoknya di SMK, kalau kita sudah merasa dewasa, ya ayo bareng-bareng puasa kita diperbaiki. Puasa kita diperbaiki, tidak hanya tidak makan, tidak minum di satu hari itu, tapi benar-benar puasa yang itu puasa gitu, semuanya puasa. Menahan amarah, menahan iri, menahan dengki, menahan nafsu macam-macam dari diri kita. Ya, jadi ini adalah sharing. Jadi bukan berarti saya sudah bisa puasa beneran ya, bukan berarti itu. Makanya pada saat ditanya itu insya Allah puasa. Semoga saja puasa kita hari ini diterima kan. Tapi kalau kita melihat puasa itu hanya dari makan dan minumnya, kan kita sudah melakukan puasa kan gitu ya. Ya jelas diterima, tapi belum tentu. Makanya pada saat ditanya puasa nggak hari ini, insya Allah puasa. Tapi nggak makan nggak minum, ya jelas nggak makan nggak minum. Tapi untuk puasa insya Allah semoga saja hari ini niat saya puasa benar-benar diterima oleh Tuhan. Karena yang tahu pada saat hati kita siang atau sore pekerjaan numpuk mangkel, atau mungkin di jalan ketemu orang itu mangkel, atau mungkin di jalan ketemu lawan jenis yang membuat kita namanya juga manusia, lawan jenis yang membuat kita nafsu, akhirnya kita batal tanpa kita sengaja, kan kita nggak tahu. Jadi insya Allah puasa, semoga saja puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga saja puasa kita diterima oleh Tuhan. Semoga saja puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan benar-benar puasa yang benar-benar semuanya puasa lahir batin, tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tapi benar-benar puasa gitu ya. Saya juga masih belajar. Ini share ilmu, share pengalaman, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya di luar sana. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal yang ini masih banyak kita dengar, masih banyak kita jumpai, kata-kata atau statement bahwasanya kita harus menghormati orang yang puasa. Pernah dengar statement itu nggak? Pernah dengar kata-kata itu nggak? Pernah dengar kalimat itu nggak? Pada saat bulan Ramadan kita harus menghormati orang yang sedang berpuasa, sampai-sampai warung-warung ditutup, sampai-sampai mata pencaharian orang-orang yang jualan di warung-warung itu ditutup semua. Karena untuk menghormati orang puasa itu saya kurang setuju. Kalau teman-teman di luar sana setuju silahkan, tapi kalau saya pribadi kurang setuju. Jadi kita puasa itu tidak untuk dihormati sebenarnya. Justru kita puasa itu untuk melatih diri kita menghormati orang lain. Orang lain di luar kita, entah dia puasa entah dia tidak, itu harus kita hormati dengan kita puasa. Jadi puasa ini latihan menghormati orang lain salah satunya, bukan untuk dihormati. Jadi kalau misalkan pada saat bulan Ramadan ada warung-warung yang buka, ada warung-warung jualan makanan yang buka, ya biarkan. Kalau kita tergoda beli nasi atau makan di siang hari pada saat kita puasa, ya bukan salahnya warung itu, tapi salah kita. Berarti niat kita puasa belum benar-benar lillahi ta'ala, niat kita puasa belum benar-benar kuat untuk sehari tidak makan tidak minum saja. Itu ya. Jadi kita puasa tidak untuk dihormati orang. Kita tidak ingin dihormati orang karena kita puasa. Justru dari puasa ini kita harus belajar menghormati orang lain.
Justru dari puasa ini kita melatih diri kita untuk bisa menghargai, menghormati orang lain di luar diri kita. Entah dia puasa, entah dia tidak. Yang jelas kata-kata harus menghormati orang puasa itu menurut saya kurang tepat gitu. Kita yang puasa harusnya yang menghormati yang tidak puasa. Bagaimana caranya mungkin teman-teman sudah tahu sendiri untuk menghormati orang yang tidak puasa. Itu hal-hal yang mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini ya, teman-teman sudah paham semuanya. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya katakan tidak menyinggung atau tidak ada yang menyakiti hati teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah kata, dan semoga sekali lagi semoga puasa kita di tahun ini bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar puasa lahir dan batin, dan semoga di hari kemenangan besok di hari raya kita benar-benar sudah fitrah kembali ke fitrah nol ya, dan mendapatkan hasil dari puasa 1 bulan ini yang luar biasa. Jadi hasilnya nanti bisa kita lihat setelah kita menjalankan puasa selama 1 bulan. Terima kasih atas yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah subscribe. Sekian, saya mau terawih dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.